Shalom saudaraku dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di pasal 3 ayat 15 saudaraku. Harusnya di video yang lalu kita bahas 2 ayat, tapi ternyata ayat 14 waktunya sudah mau habis, jadi kita pisah di video ini tentang ayat 15. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh pun yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Di ayat 14 kita sudah belajar orang yang tidak mengasihi saudara-saudaranya atau dengan kata lain membenci saudara-saudaranya, maka orang itu tinggal di dalam kematian. Loh, padahal sudah dipindahkan dari kematian kepada kehidupan. Tapi gara-gara tidak mau mengampuni, gara-gara ada kebencian, maka pengampunan Allah juga ditarik, saudara, sehingga kembali kepada kematian. Kita sudah bahas panjang lebar di dalam Matius juga, ditulis juga itu tentang perumpamaan tentang ini, hamba yang berhutang 6.000 dinar dengan hamba yang berhutang 100 dinar. Itu di dalam Matius 18, saudara bisa baca sendiri, diulangi lagi video yang lalu. Nah, kita akan masuk sekarang di pasal 15. 15 ini juga masih sambungan di ayat yang ke-14, saudaraku, yaitu tentang orang yang membenci saudaranya itu seorang pembunuh. Dan pembunuh tidak mewarisi kerajaan sorga. Jelas di dalam Wahyu 21 ayat 8. Peraturan ini tegas, karena orang yang benci kepada orang lain, saudaraku, pasti akan meluap melalui perbuatan-perbuatan. Itu jelas, saudaraku. Benci, hatinya benci, semakin benci, akhirnya keluar melalui perbuatan-perbuatan. Nah, alasan, saudaraku, kenapa kok 1 Yohanes 3:15 menulis benci itu pembunuh? Alasannya adalah yang pertama, orang yang benci itu adalah seorang pembunuh rohani. Orang yang benci kepada orang lain, maka dia membunuh rohaninya sendiri dengan menolak anugerah Allah yang mengalir dalam dirinya. Jelas kan? Kita sudah dipindahkan dari kematian kepada kehidupan. Tapi gara-gara tidak mau mengampuni, berdasarkan Matius 18 ayat 35, maka pengampunan Allah juga ditarik. Raja itu menarik pembebasan utang 6.000 talenta, ditarik karena kamu gak mau membebaskan utang 100 dinar kepada saudaramu. Akhirnya dikembalikan dari kehidupan kepada kematian. Anugerah Allah berhenti mengalir. Kita menolak anugerah Allah dengan tidak mau mengampuni. Selain itu, orang yang benci pasti akan meluap melalui perbuatan-perbuatan kepada orang yang dibencinya. Mulai dari kata-kata sampai tindakannya. Hal ini membuat perpecahan sehingga terjadi pembunuhan hubungan baik. Jadi pembunuh rohani itu adalah membunuh rohaninya sendiri yang menolak anugerah Allah, sehingga keselamatan juga hilang karena nggak mau mengampuni. Kedua, membunuh hubungan baik. Hubungan sudah baik itu dibunuh dengan adanya kebencian, rasa nggak senang, tidak mau mengampuni. Perpecahan timbul. Kalau perpecahan, siapa yang senang? Iblis, bukan Tuhan, saudaraku. Terakhir, orang yang dibenci, kemudian dia juga tidak dapat menahan dirinya karena dia dibenci, dia juga kalah toh, dia marah juga, sehingga berbuat hal yang sama dengan yang membenci. Dengan yang membenci, dengan yang dibenci, akhirnya sama-sama marah, sama-sama bertengkar, sama-sama terjadi perpecahan, sama-sama saling merugikan, saling menghancurkan. Nah, hal ini mengakibatkan terjadi pembunuhan rohani kepada orang yang dibenci. Lihat, pembunuh rohani, orang yang benci itu sama dengan pembunuh. Pembunuh rohani itu 3 hal, saudaraku. Membunuh dirinya sendiri, yaitu dengan menolak anugerah Allah. Karena dia benci, dia, sekali lagi saya katakan, pengampunan Allah juga ditarik. Juga membenci itu pembunuhan hubungan baik. Hubungan yang sudah baik terjalin
putus. Kalau diputus terjadi perpecahan, siapa yang senang? Iblis. Ketiga, membunuh rohani orang yang dibenci atau membunuh rohani orang lain. Orang lain terpancing, kamu benci aku, nggak masuk aku. Oke, kita sama-sama saling menghancurkan. Lah, kan seperti itu. 3 kali perbuatan pembunuhan hanya gara-gara benci. Dahsyat loh saudaraku. Jadi firman Tuhan memberi nasihat, orang yang membenci harus bertobat, mengeluarkan pengampunan kepada orang lain. Itu nasihat pertama. Kita ada dirugikan, ada disakiti, oke, kita keluarkan pengampunan. Kasih Kristus yang melimpah, yang overflowing, yang meluap-luap dalam hidup kita, itu cukup untuk membawa kita untuk bisa mengeluarkan pengampunan kepada orang lain. Saya sering katakan ini dalam beberapa video. Orang lain merugikan 1 miliar, kita punya 100 miliar untuk bisa mengampuni, memberikan pengampunan, bahkan memberikan perbuatan baik kepada mereka. Orang lain merugikan 1 triliun, kita punya 100 triliun untuk bisa memberikan pengampunan, memberikan perbuatan baik kepada mereka. Orang lain merugikan 1000 triliun, kita punya 100.000 triliun untuk bisa kita salurkan. Loh, kok bisa? Kok terus punyanya sebanyak itu? Karena kasih Kristus itu tak terbatas. Kita tinggal minta, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada lupa saya, yang tiada pernah berhenti. Kasih Kristus mengalir, overflowing nih, dan itu bisa membuat kita bisa nyalurkan kepada orang lain, tak terbatas. Dahsyat tuh. Itu saudaraku, pengampunan Allah cukup untuk membuat kita bisa mengeluarkan pengampunan. Nggak jadi pembunuh. Daud disakiti hati, dia mau balas, tapi nasihat dia pikir, jangan. Daud mengampuni, nggak jadi pembunuh. Tapi kalau diteruskan jadi pembunuh sungguhan saudaraku. Tapi yang pertama saya mau bahas pembunuh rohani, membunuh diri sendiri, membunuh hubungan baik, membunuh rohani orang lain. Ya, kita harus mengampuni. Dan kemudian nasihat keduanya adalah orang yang dibenci. Orang yang dibenci kan, kerasa loh aku dibenci. Jika dia berbuat salah, maka harus dengan rendah hati mau meminta maaf dan berusaha memperbaiki hubungan. Jangan kamu benci aku, ya sudah kita benci-bencian. Enggak. Lalu dia ada salah, ya dia minta maaf, berusaha memperbaiki hubungan. Juga orang yang dibenci tidak boleh membalas dengan kebencian, melainkan harus dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Jika tidak ada salah orang dibenci, loh aku merasa gak salah kok aku dibenci, tetap tidak boleh balas dengan kebencian, melainkan balaslah dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21, gampang hafalnya. Roma 12 ayat kebalikannya 21. Nah, dibalas jahat, itu kebalikannya dibalas baik. Nah, itu Roma 12 21, ngafalnya gampang. Itu saudaraku, Tuhan Yesus bekerja saudaraku. Ini contoh, Tuhan Yesus bekerja kepada bulu yang patah terkulai. Ini pekerjaan Kristus. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya akan pernah dipadamkan. Sadarilah kawan, kau takkan pernah sendiri. Matius 12:20. Tuhan Yesus, bulu yang patah terkulai, kalau bisa diselamatkan, diselamatkan. Enggak udah patah terkulai, sudah dipatahkan sekalian. Enggak. Pastikan saudaraku, mungkin tali tampar itu sudah berkurang, putus, tinggal satu helai tali, kecil, satu helai benang itu. Jangan dipatahkan.
berusahalah memperbaiki hubungan, berusahalah mengampuni dan memperbaiki mana-mana yang salah. Minta maaf kalau ada salah. Kalau nggak ada salah, tetap mengeluarkan pengampunan, tetap mengeluarkan perbuatan baik kepada orang yang membenci kita, saudaraku. Nah, jangan pernah dipatahkan itu. Walaupun orang lain berusaha mematahkan, aku benci. Enggak, aku sambung terus. Sisa satu belai, tak sambung terus. Satu saat, jika kamu sadar yang helai tersambung ini akan merajut kembali, terus menjadi tali tampar yang tebal kembali. Pemulihan masih terjadi. Ini saudara, pemulihan masih ada. Jangan pernah dipatahkan. Kita harus berusaha menyambungkannya kembali dengan minta kekuatan dari Tuhan. Musuh saja bisa didamaikan dengan jalan kita diperkenan Allah. Kita tetap di pihaknya Allah. Kita tetap mengeluarkan pengampunan. Kita tetap berusaha meminta maaf. Kita tetap berusaha memberikan perbuatan baik. Amsal 16 ayat 7. Maka musuh kita pun akan didamaikan. Itu musuh. Apalagi ini mungkin sahabat kita, saudara kita, teman kita, guru kita, orang tua kita, dan lain-lain. Pasti akan didamaikan, saudaraku. Jika kita menomorsatukan Tuhan atau meninggikan Tuhan, maka Tuhan akan menarik semua orang datang kepadanya. Yohanes 12:32. Kalau kita meninggikan Tuhan, bukan meninggikan kebencian kita, meninggikan ego kita, meninggikan perasaan hati kita. Aku disakiti, aku balas. Itu meninggikan perasaan hati. Maka akan terjadi perpecahan. Pasti nama Tuhan ditinggikan. Kalau nama Tuhan ditinggikan, kita akan membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Ini saudaraku ya. Akan ada persatuan kembali. Nah, kedua, pembunuh jasmani. Tadi pembunuh rohani, kedua pembunuh jasmani. Peristiwa Kain bisa kembali terjadi kepada orang-orang yang memiliki kebencian. Karena konteks 1 Yohanes 3 itu masih berkaitan ya, nyambung ayat 10, 11, 12, 13, 14, 15. Peristiwa Kain bisa kembali terjadi. Orang-orang yang dirasuk iblis karena bencinya kepada orang lain bisa didorong iblis untuk melakukan pembunuhan rohani. Kerasukan itu bukan hanya orang itu jadi gila, nggak ngerti, nggak bisa berpikir sehat, misalnya jadi gila lah, seperti ya telanjang, seperti macam-macam gitu kan, nggak melulu seperti itu, tapi juga bisa seperti Yudas yang dengan lihai rasuk iblis, dengan lihai menyerahkan gurunya. Dengan juga Kain, dia dirasuk iblis, dia pertama dihinggapi iblis, dibiarkan itu iblis bekerja, bunuh, benci, oke. Dan iblis masuk, dia berani membunuh. Itu dirasuk iblis, saudaraku. Kita perlu waspada, saudaraku. Sifat benci ini bisa terjadi pembunuhan betulan, bisa terjadi pembunuhan yang sebenarnya. Bisa dengan benci, tiba-tiba kita punya power, oke, tak hancurkan. Loh, itu saudaraku, itu kebencian itu bisa seperti itu terjadinya. Dan pembunuhan terjadi, orang itu jadi hancur dan mungkin bisa meninggal, mati, saudaraku. Itu dosa. Pembunuh gak masuk surga. Pembunuh jasmani, pembunuh rohani tidak masuk surga. Nah, kemudian saudaraku, kita akan bahas ada 2 tahapan dalam merespon orang-orang yang menjahati kita. Tapi mungkin saya akan sampai di sini dulu video ini. Saya akan masukkan dalam video selanjutnya biar lebih fokus. Jadi video 1 Yohanes 3 15a ini cerita tentang pembunuh gak memiliki hidup kekal. Nah, saya tambahkan lagi 1 Yohanes 3 15b tentang meresponi atau respon terhadap orang-orang yang menjahati kita. Bagaimana konsep pengampunan itu. Nah, itu dalam video yang selanjutnya ya. Ingat, benci itu pembunuh. Ingat, Allah tidak suka dengan kebencian. Jangan ada kebencian dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.